Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Darman DNSA. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada saat ini Kang Darman akan menyampaikan perihal tentang selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala dalam situasi dan kondisi apapun. Seperti apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran, terutama di surah Saba. Ketika kita berada dalam kemakmuran, berada dalam kebahagiaan secara lahiriah, tanpa kita sadari bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Nah, kadang kita sebagai manusia suka lupa. Karena lupa itu karena apa? Karena ego kita masih bersarang di dalam dada. Nah, maka dengan kesadaran yang selalu sadar kepada Allah bahwa hidup ini sudah diatur oleh Allah Ta'ala, baik rezeki, usia, jodoh, serta kematian, harus kita sadari bahwa itu adalah suatu ketentuan dari Allah Ta'ala yang tidak bisa kita pungkiri. Maka marilah kita sama-sama untuk belajar dan terus belajar mendekat kepada Allah Ta'ala dengan cara dan metode zikir nafas sadar Allah. Nah, jadi kenapa harus zikir nafas? Karena di dalam belajar zikir nafas, di situ kita akan dipahamkan oleh Allah Ta'ala dengan titik nadir yang tinggi, yaitu kesadaran kita tetap ke Allah. Nah, karena apa? Yang sadar itu mana? Nah, jiwa kita yang sadar, jiwa kita yang menyaksikan. Sedangkan jasad kita adalah sebagai sarana. Karena kita diberi keindahan jasad ini, yaitu untuk dibawa kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Dengan bahasa lain, kita harus selalu menjalankan amanah-amanah Allah atau perintah Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Karena kita sebagai hambanya, kita sebagai abdinya. Maka ketika kita diberi amanah oleh Allah, kita harus bersyukur. Kita harus menerima. Karena apa? Kita adalah hambanya, kita adalah abdinya. Kita ini sebagai khalifah di muka bumi. Dengan bahasa lain, kita ini adalah wakil Allah di muka bumi ini. Maka ketika kita mendapat suatu kebahagiaan, mendapat kedamaian, baik lahir maupun batin, itu semua adalah pemberian Allah semata. Maka jangan lupa kepada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kita dalam kehidupan ini. Karena apa? Di setiap helaan nafas kita itulah kita harus bersyukur. Jika kita tidak dinafaskan, maka apa yang terjadi? Tidak akan menikmati yang namanya hidup. Maka dengan kesadaran, selalu menyadari Allah yang maha dekat di dalam situasi dan kondisi apapun, di setiap aktivitas dan gerak serta langkah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah Allah semuanya yang telah menggerakkan kita dan memberi nafas kepada kita. Maka di mana kita mau bisa sombong? Nah, hidup kita bukan untuk sombong, tapi hidup untuk selalu bersyukur dan menerima kenyataan yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Maka marilah kita sama-sama belajar mendekat kepada Allah Ta'ala dengan metode yang telah diajarkan di Padepokan Patraping, yaitu metode zikir nafas sadar Allah. Kenapa harus sadar Allah? Nah, kalau kita tidak sadar kepada Allah, berarti kita telah kafir. Nah, seperti Al-Quran menyatakan, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada orang-orang kafir, jika tidak tunduk dan takluk kepada perintah Allah, berarti dia
telah memilih jalan hidupnya untuk kepahitan, maka ajablah yang akan diberikan. Nah, kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah, maka ikuti jejak Rasulullah. Banyak jejak Rasulullah itu, seperti pelajaran tasawuf itu. Tasawuf adalah perilaku Rasulullah yang dicontohkan kepada para sahabat-sahabatnya. Tasawuf itu bukan ajaran, tapi perilaku yang dicontohkan, yang bermanfaat untuk umat. Karena pada waktu zaman Rasulullah, ketika mengajarkan kepada para sahabat, yaitu mencontoh. Nah, dari perilakunya, sikapnya, sifatnya, itulah yang disebut tasawuf. Nah, jadi ketika kita sudah dipahamkan dengan ilmu-ilmu rahasia Allah, maka jalankan apa yang menjadi amanah kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus tetap menyadari bahwa yang diperankan, yang diberikan Allah itu adalah suatu amanah, bukan menjadi beban kehidupan. Maka ketika kita diberi amanah, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, karena puja dan puji hanya hak Allah Ta'ala dan berhak untuk Allah juga. Kita boleh menghormati sesama manusia, teman atau apa. Karena apa? Kita menghormati sebagai manusia sesama. Dengan bahasa lain, hablum minanas. Nah, maka yang lebih hak yaitu Allah Ta'ala. Jadi kita bersyukur dulu, yaitu penghormatan ke Allah, barulah kepada makhluknya. Jadi dengan bahasa saya itu jangan membelakangi lah, jangan membelakangi. Jadi Allah di belakangan, makhluknya didahulukan, itu jangan. Ketika kita bersyukur, berarti jiwa kita itu tetap lurus dan tunduk ke Allah. Barulah kita menyampaikan rasa terima kasih kepada makhluknya yang telah memberi, ya bahasanya hadiah lah apa. Nah, jiwa kita ke Allah dulu, terima kasih ya Allah. Maka setelah itu baru kita sampaikan rasa terima kasih kita kepada teman kita yang telah memberi sesuatu, gitu loh bahasa saya. sesuatu tuh entah apa gitu, nggak tahu, yang penting sesuatu. Nah, yang penting kita jangan mendahulukan kepada makhluk, tapi dahulukanlah Allah Ta'ala. Nah, itulah rasa terima kasih kita atau bersyukur kita kepada Allah. Jadi selalu mendahulukan Allah dan kosongkan dulu makhluknya, itu loh bahasa saya. Setelah itu barulah ketika kita bersyukur kepada Allah di dalam setiap hal, yakin Allah akan memberi. Kalau bahasa saya akan selalu memberi hadiah kepada si hambanya yang selalu bersyukur. Bayangkan kalau kita selalu bersyukur di setiap helaan napas aja, jangan di setiap helaan napas, di setiap aktivitas diri kita. Nah, rasa syukur itu adalah tanda atau bukti kita cinta kepada Allah. Nah, tapi terbalik, nanti ketika kita kepada Allah dan selalu melaksanakan amanahnya, Allah akan lebih cinta kepada makhluknya atau si hamba itu. Nah, akan tetapi di situ kita jangan punya keinginan. Maksudnya ketika kita berbuat kebaikan atau dalam hal ibadah kita, wah, saya mohon kaya, mohon minta istri, wah, itu jangan sampai terjadi. Tetap kita lurus kepada Allah. Sadari bahwa Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha penyayang kepada seluruh makhluk ciptaannya. Maka apapun yang menjadi cita-cita kita itu, keinginan gitu, nggak usah diungkapkan, tapi Allah udah tahu gimana caranya. Kita bersyukur dan terus menunaikan segala amanahnya. Bahasa saya itu buktikan pengabdian kita kepada Allah. Itulah syukur yang utama. Jangan mengharapkan lagi apa-apa lagi.
Allah akan memberi lebih dari apa yang kita harapkan. Karena Allah Maha mengetahui segala-galanya. Allah yang Maha mengetahui di sebalik dan di kedalaman hati hamba-hambanya. Maka sadarilah Allah yang Maha dekat dan tancapkan kesadaran di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Semoga apa yang Kang Darman dan saya sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bagi seluruh teman-teman Kang Darman dimanapun berada. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.